Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihin nur al-mudhibi lin nisyan linurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wajibu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qala al-mu'allif rahimahullah wa ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin. Dibagi Gum. Dibagi Gum. Ayo bisurah. Kan kisah nama nanti kan. Nanti Gum, ayo git. Alladhi ila wara. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia. Wa yajibu talabu hibatil ma'i wa yajibu dan wajib. Dibagi ayo git. Gum. Wa yajibu dan wajib talabu hibatil ma'i, mencari orang yang memberi air. Talabu hibatil ma'i, mencari pemberian air. Istamir. Jadi kalau umpama tidak ada air di rumah ente, tak ada air, kosong, derum habis, kolam kering, parit kering, tidak boleh langsung tayamum. Wajib cari dulu orang yang punya air. Cari, tetangga cari. Pak punya air nggak? Ada sedikit untuk minum, tidak cukup untuk wudhu. Cari, wajib cari. Tangga sebelah, ke depan, belakang, jarak. Istilah apa kemarin dijelaskan? Sekitar jarak istighatsah. Minta tolong dia. Minta ke depan, minta ke belakang, minta. Ya namanya tetangga itu 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang 40 rumah. Ya, Samir. Donat. Wasti'anatu dalwin, dan minta tolong ember, maksudnya minjam ember. Wasti'anatu dalwin, dan minta tolong ember, maksudnya minjam ember. Oh, air ada, tetangga punya air, cuma tak ada embernya ente. Nah, wajib ente cari juga ember pinjaman. Kalau udah ada ember, udah ada canting, udah ada baskom, gimana ente mau ngambil air? Mau pakai songkok, ya pakai songkok bocor semua ya. Nah, jadi harus cari pinjaman juga wadah untuk mengambil air. Nah, Samir. Donatiha bithamani, tanpa mencari bantuan harganya. Donatiha bithamani, tanpa mencari bantuan harganya. Nah, maksudnya gini, ente punya tetangga ente punya air banyak, dia bilang bagilah, mintalah untuk wudhu nih, mau sholat. Oh bisa bagi, tapi ente bayar dulu. Kalau ente punya uang wajib ente beli. Tapi kalau ente tak punya uang, tak wajib ente cari duit. Ya, minta sumbangan untuk beli air, tak wajib. Tak wajib ente jalan ke rumah-rumah, Pak, minta duitlah 1.000, saya perlu 10.000 nih untuk beli air, tak wajib. Kecuali kalau dia punya duit sendiri, wajib beli. Tapi kalau dia tak punya duit, tidak wajib mencari uang untuk beli air tersebut. Ganti dengan apa? Tayamum. Ya, tayamum. Karena ad-dinu yusrun, agama Islam ini gampang. Kasihan kalau tidak ada duit, harus cari tangan, kan kasihan. Ini mana di rumah untuk diminum tidak ada air, tiap wudhu harus ngutang, makanan sulit, tambah beban. Ya, Samir. Walau kana, andaikan ada. Walau kana alaihi, walau kana andaikan ada, ma'ahu bersamanya, ma'un air. Walau kana, dan andaikan ada, ya ma'ahu bersamanya ma'un air,
yahtaju ilaihi, yang dia butuh pada air itu, yahtaju yang dia butuh ilaihi pada air itu, li'atoshi hayawanin, karena hausnya hewan, li'atoshi hayawanin, karena hausnya hewan, muhtaramin, yang dimuliakan, muhtaramin, yang dimuliakan. Bagaimana? Air ada ente punya satu ember besar untuk wudhu bisa, cuma ente punya hewan yang dimuliakan. Apakah ente pakai wudhu atau ente berikan minum kepada hewan yang dimuliakan? Makanya jangan pakai wudhu, ente berikan minum kepada hewan yang dimuliakan, ente tayamum. Siapa saja hewan yang dimuliakan maksudnya. Samir? Walau bil mustaqbali, walaupun yang akan datang. Walau bil mustaqbali, walaupun yang akan datang. Maksudnya gini, ente punya air banyak, satu drum besar. Ente punya hewan kambing 20 ekor. Lalu kalau ente pakai wudhu cukup nih air, banyak sisanya. Cuma hewan ente tak minum. Kalau ente pakai wudhu sekeluarga, hewan ente paling hanya untuk minum 1 hari. Tapi kalau ente tayamum, ini air bisa diminum hewan ente sampai seminggu. Ente tak usah wudhu, tayamum. Ya, karena apa? Takut kedepannya air tambah habis, hewan ente bisa mati nanti tidak minum. Istimewa. Wajibat tayamumu, maka wajib tayamum. Wajibat tayamumu, maka wajib tayamum. Jika ente punya air tapi ente miara hewan untuk memberikan ke hewan tersebut biar hewannya tidak mati, ente tayamum. Kalau tidak miara hewan sama sekali, cuma miara ikan cupang kan selomang, ya udah kan selomang, beri air sedikit kan selomang, segelas cukup. Ya, itu maksudnya hewan-hewan ternak kayak sapi, kambing, kerbau, onta. Sabar. Tidak dijelaskan hewan-hewan itu. Maaf ya. Aduh. Kang. Di sini tidak dijelaskan. Hewan yang mulia kan tuh semuanya mulia. Hewan yang kecuali 5. Semua hewan mulia kecuali 5. Ini 5 tidak mulia. Walaupun ente punya air banyak, lalu ada ini hewan 5 ini, 5 ekor hewan datang ke ente haus, tak usah balik minum, biarkan dia mati. Di antaranya apa? Tarikus sholah, orang yang tidak sholat. Nah, jadi kalau punya keluarga tidak usah sholat, tidak usah beri duit, tidak usah beri makanan, biar dia mati. Ente tahu tuh keluarga dekat ente, dek beradik ente, sepupu ente tahu dia tak sholat, bahkan dia terang-terangan, kakak sholat, enggak deh, ngapa lah tak sholat, tak sempat, kakak sibuk, tak sempat sholat. Lalu suatu hari dia datang ke rumah ente, dek, kakak minjam duit lah dek, kakak udah 1 hari tak makan ya dek, tak usah beri, enggak, mati jatah, karena ikhlas kakak mati. Bah, jangan beri. Jadi ini termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Paham? Jangan beri makan biar dia mati. Orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, zina muhson. Zina muhson ini orang yang berzina dan orang yang pernah menikah lalu dia berzina. Nah, contoh ada suami istri, suaminya berzina dengan perempuan lain atau istrinya berzina dengan laki-laki lain, maka ini namanya zina muhson. Suami, walaupun suami istri tersebut sudah bercerai, ini ada suami istri cerai. Suami jadi bujangan lagi, istri jadi mak janda, suami ini jadi duda. Suaminya nih udah cerai, dia main dengan perempuan lain berzina. Istrinya janda nih main dengan laki-laki lain berzina. Jadi intinya orang yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun bercerai lalu dia berzina, maka ini namanya zina muhson. Hukumannya kalau orang zina muhson, hukumannya dia ditanam buat lubang bulan dalam seukuran leher dia. Nanti diberdirikan dia, dimasukkan dalam lubang, masukkan dalam lubang sampai leher. Dia tutup, rapatkan, tutup leher, kepala aja.
Lalu di dekat dia tuh disiapkan batu, enggak besar, enggak kecil, sedang. Sebesar apa? Sebesar genggaman tangan batu. Siapkan banyak batu. Orang yang lewat dipersilakan untuk melempar sampai mati, dapat pahala. Nih dalam hukum Islam dapat pahala. Ambil lempar, sus. Wah, itu yang suka main lempar-lemparan dinting-dinting, atau cantik di dinting. Ya. Dan yang lempar dapat pahala. Nih dalam hukum Islam. Kenapa? Biar tak kebiasaan. Andaikan negara Indonesia menerapkan hukum Islam, ya insya Allah tidak ada lagi perzinahan. Siapa mau? Kira-kira ada berani lagi tidak berzina? Yuk ditanam. Nonton orang sepontianak, ditanam, dibuat lubang di depan koreng, dibor tuh aspalnya, dan bulat masukkan dia sampai kepala. Boleh batu besar-besar ini, besar tangan. Silahkan dilempar sampai mati. Di video di live, ya siaran langsung, nonton seluruh Indonesia. Tutup tak tempat pelacuran? Dan tutup, langsung lari ke pelacur. Langsung tobat pakai jilbab, masuk pondok al-jihad dia. Nah, ini yang zina muhson. Ada zina ghairu muhson. Bukan muhson siapa? Zina ghairu muhson yang bukan muhson, dia ini tidak pernah kawin sama sekali, lalu dia berzina. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Ya, cambuk 100 kali. Bahkan ada yang mati zaman dulu dicambuk 100 kali. Dosanya ini dosa besar. Dosa besar pertama syirik, murtad, keluar dari Islam. Dosa besar nomor 2 bunuh orang. Dosa besar nomor 3 berzina. Dosa besar nomor 3 berzina. Dosa besar nomor 4 narkoba, minuman keras, narkoba. Nah, jadi berzina ini nomor 3. Jadi andai kan ada orang zina muhson, pelacur. Ente punya tetangga, dia pernah kawin mak janda, lalu dia jadi pelacur, dia terang-terangan bilang, iya, mak kerja apa mak? Dia nanya tetangga, ya anu lah jualan. Jual apa mak? Kami tak pernah lihat. Anu jual bakwan satu on. Umpama jual daging seon. Atau jual gunung kembar mak. Gunung meletus umpamanya. Nanti tak jambong, maksudnya mak apa? Anu lah mak, biasa tidur dengan laki-laki diberi duit 100.000 sekali tidur, naudzubillah min dzalik. Ini berarti zina muhson. Lalu suatu hari dia keausan datang ente, dia tolonglah kami tak punya makanan, ya air habis, semua kolam kering, yang punya cuma ente punya air 1 tangki, umpamanya 1 truk ente punya air. Dia keausan, jangan beri, biarkan dia mati. Biar nangis-nangis, biarkan dia mati. Tak usah beri. Karena nama ini hewan muhtaram. Kenapa biarkan mati? Memang waktunya dia mati. Sebenarnya pun dia tak beri air, mati tak dia? Dia apa kan dalam Islam tadi? Ditanam kan, dilempar pakai batu sampai mati. Enggak diberi air, memang waktunya dia mati. Kalau perlu dia katakan mati, dia ambil batu lempar, cucu sampai mati. Biar belajar untuk yang lain. Terus, tarikus sholat, zanil muhson. Apa yang ketiga? Al-kafirul harbi, kafir harbi. Kafir harbi ini siapa? Kafir harbi orang kafir yang memerangi Islam. Contohnya Israel. Nggak harus di luar negeri, walaupun di dalam negeri, umpama di Pontianak ada orang kafir memerangi orang Islam, berarti mereka kafir harbi. Datang ke haus lapar, jangan biarkan dia mati. Sedangkan orang-orang kafir sekarang yang ada di Indonesia, karena tidak ngaco, tidak ganggu orang Islam, itu disebut kafir zimmi. Kafir zimmi karena tidak ngaco orang Islam. Tapi kalau dia ngaco orang Islam, perang dengan orang Islam, walaupun di Indonesia negara sendiri disebut kafir harbi. Kalau kita perang, ente orang Islam perang dengan orang kafir, walaupun di kampung ente sendiri ada perang namanya, ente mati syahid. Orang mati syahid, walaupun banyak dosa, langsung hilang dosanya, langsung masuk surga bulan-bulan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolati, dikuburkan. Ini orang mati syahid. Dan mayatnya tidak dimakan ulat. Orang mati syahid. Nanti, makanya kalau ada perang nanti di akhir zaman, di antara tanda kiamat, nanti ada peperangan Islam dengan kafir di seluruh dunia. Ya, jangan takut. Apa yang takut? Ente lari mati, dicari. Ente lari tidak mau perang, dicari, mati. Ya ente perang, melawan antara dua, antara menang atau mati. Mati masuk surga. Menang alhamdulillah.
Sedangkan kalau dia lari dari medan perang, berlaku untuk mati, bukan mati syahid, mati sengit. Nanti dosa besar, di antara dosa besar lari dari peperangan. Tiba orang di sini siap perang, ada berita ada orang kafir mau nyerang Pontianak, ada orang kafir dari Amerika mau nyerang Pontianak, kita lari ke Jakarta, ya lari ke Jakarta, bukan dihadapi perang, lari ke Jakarta. Ente dianggap lari dari medan perang, ente dosa besar. Nah, jadi pilihannya dua. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia menang atau mati syahid. Itu pilihan orang Islam. Tadi, Islamir. Yang keempat al-kalbul akur. Al-kalbul akur he anjing galak. Anjing galak, anjing ngamuk tuh. Kan ada anjing dasar anjing galak. Orang semua digigit. Anjing galak. Kalau awas jangan beri minum. Yang kelima al-khinzir, babi. Nah, kalau udah kecil sekarang nak ngomong babi takut kurang aja dia bakwan kata dia. Babi, B-A-B. Ini tuh ganti yang ke satu bahasa Inggris wan, bakwan. Tak boleh ngomong babi, ngomong bakwan kata dia. Takut maksudnya takut babi, takut kurang ajar maksudnya. Nah, kayak selebeu tak boleh nih, ngerti? Itu tak boleh, itu bahasa jorok. Siapa ngomong-ngomong selebeu awas, ngabek cabai mulut nanti. Itu bahasa jorok, itu artinya selebeu itu artinya ngajak berhubungan suami istri, itu artinya, ngerti? Nah, itu jorok artinya. Jadi jangan sampai ada santri, baik putra atau putri ngomong-ngomong selebeu, awas nih. Membuka baju, makan cabai, mabek Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang 17 Agustus. Ngerti? Nah, kalau anak lama tahu apa itu Pancasila, yang anak baru tak paham, tanya ke anak lama, apa itu Pancasila? Pancasila ada berapa? 5. Nah, kalau ditambah Undang-Undang Dasar 45, 10. Nah, karena sekarang 17 Agustus, ayo kita baca Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Mas SD itu tahun 90 masih hafal Pancasila. Ya cuma tak wajib itu tak hafal tak dosa. Tapi kalau itu rukun Islam tak hafal dosa itu. Nah, karena itu 17 itu ayo kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Karena al-jihad kan Islam harga mati. NKRI harga mati, sama Islam harga mati, NKRI harga mati. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Betul merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lagu naik bendera Indonesia. Indonesia bangsa dan ya
negeriku, rakyatku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hormat. Jadi santri harus bisa, karena Indonesia termasuk ya pahlawan yang ikut andil dalam memerdekakan Indonesia, ya santri dengan kiai. Cuma bedanya kalau orang-orang yang lain ketika Indonesia sudah merdeka, mereka berebut ingin jadi pemimpin, jadi presiden, jadi pejabat, ya jadi polisi, jadi TNI, jadi ABRI. Tapi kalau santri zaman dulu enggak. Santri dengan kiai habis perang Indonesia merdeka balik ke pondok, taklim lagi. Taklim. Selesai urusan taklim. Makanya ya, sekarang ente lihat yang hebat-hebat kan kayaknya ABRI, polisi kayak yang hebat kan, oh ada pandai bela diri sekarang. Tapi nanti ketika asli perang terjadi belum tentu. Bahkan zaman dulu yang hebat-hebat itu santri. Tiba-tiba oleh Allah diberi karena dia ahli ibadah baca wirid kebal. Ini zaman dulu. Makanya kita usah mikir nanti kalau ada perang anak mau pakai ilmu apa masih? Masa ilmu safina, ilmu sulam, apa ilmu dunia? Ya, nanti ada Belandanya kan? Nanti bacakan dunia. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufid. Pokoknya ente nggak usah pikir nanti mau perang lah, ada usaha taklim sekarang. Taklim dengan ibadah ente, dengan ente rajin taklim, nanti insya Allah Allah akan berikan kelebihan karomah. Perempuan juga dulu ada, namanya Cut Nyadin. Pernah dengar dalam sejarah? Nah, Cut Nyadin itu seorang ustazah. Aslinya beliau tuh pakai jilbab aslinya. Cuma oleh orang diubah, cuma pakai apa tuh namanya? Tusuk konde. Sebenarnya beliau itu seorang ustazah. Nah, kenapa hendak pakai dibuang jilbabnya di tusuk konde biar tak nampak amat Islamnya. Biar tidak ke Arab-Araban. Banyak ini. Ya, apalagi Cut Nyadin, siapa lagi? Cut Mutia. Pernah dengar itu kan? Ibu kita Kartini itu pakai jilbab. Ya, ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Harus hafal lagu. Ampar pisang ku belum masak sebiji diurung mari-mari, masak sebiji diurung mari-mari, manggalepak patah kayu bengkok dimakan api, apinya jang curupan, bengkok dimakan api, apinya jang curupan. Nang mana batis kutung dipikir di dalam, nang mana batis kutung dipikir di dalam, manggalepak patah kayu bengkok dimakan api, apinya jang curupan, bengkok dimakan api. Ada ente baru sekolah kemarin kapan? Ya. Potong-potong roti lagu. Coba. Potong-potong roti. Jepang sudah mati. Jepang main bola, kakinya kena
kena paku. Jepang sudah kalah, uangnya tidak laku. Oh, masa itu tak hafal. Itu kan lagu masih kecil. Nah lagi, potong-potong roti, roti campur mentega. Jepang sudah mati, Indonesia merdeka. Jepang main bola, kakinya kena paku. Jepang sudah kalah, uangnya tidak laku. Kenapa Mas banyak hafal? Karena zaman dulu belum ada HP. Jadi mainan dulu itu pakai lagu, semuanya pakai lagu. Ya pakai lagu. Nah lagu aduh macam-macam dulu. Ada kalau suruh nunduk, duduk itu jongkok apa kayak sujud, nanti tangan simpan. Cang ceripit, ceripit tulang bawang, bawa paku, bawa belimbing, cari aku di balik dinding, gonggong malaria. Zaman sekarang tidak ada lagi. Mainan itu tidak ada zaman sekarang. Rusak ini rusak. Zaman dulu perempuan zaman dulu tuh masak main rinso. Tahu rinso? Ya pakai getah tuh. Sampai sini loncat. Sampai kuping loncat, kepala loncat, sekilan loncat, dua bulan loncat. Kalau udah 2 kilan tuh hebat di loncat. Habis itu malam-malam terkencing-kencing. Singkatannya racing, raja kencing. Ya, itu zaman dulu. Udah yang masih nunggak ya nanti insyaallah Rabu depan. Kiat